Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya ke bagian terakhir dari latihan soal akhir bab. Di sini diberikan soal latihan akhir bab pada halaman 194. Yang pertama, poin A, pilihan ganda. Ada dua buah orang, Dimas dan Angga. Jika gaya tarik Dimas dan Angga sama besar, yaitu 400 Newton, besar usaha total yang mereka lakukan adalah, nah ini ke kiri, ini ke kanan. Sama-sama 400, berarti jelas resultannya adalah 0. Berikutnya, 2. Jika besar usaha total mereka sebesar 100 Joule mengakibatkan tambang bergerak ke kanan sejauh 50 cm, pembagian pemain berikut yang benar adalah, nah, bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan. Berarti kita cari yang resultan usahanya berapa ini? Ini nomor 2 ya. W-nya diketahui 100 Joule. Kemudian X-nya adalah 50 cm. Itu sama dengan 0,5 meter. Ya kan? Berarti otomatis dengan persamaan W sama dengan F kali X seperti ini, maka W-nya adalah 100, F-nya adalah ditulis F saja, X-nya 0,5. Maka F sama dengan 100 dibagi 0,5 sama dengan 200 Newton. Nah, cari yang selisihnya 200 Newton atau yang resultannya 200 Newton. Coba dulu ya. Yang A, Dina dan Dini ke kiri. Dina dan Dini ke kiri. Dina 350, Dini 400 dijumlahkan jadi 750 Newton ke kiri. Sedangkan Ayu dan Ranti ke kanan. Ayu dan Ranti ke kanan 750 ke kanan. Nah, resultannya berapa? 0. 750 ke kiri, 750 ke kanan. Kan 0, jelas 0 dia. Iya kan? Coba kita yang B. Dina dan Ayu ke kiri. Dina dan Ayu ke kiri. Dina 350, Ayu 300. Jadi 350 ditambah 300, Dina 350, Ayu 300 dijumlahkan 650 Newton ke kiri. Kemudian Dini dan Ranti ke kanan. Dini 400, Ranti 450, berarti 850 ke kanan. Nah, resultannya berapa? Ke kanan 850, yang ke kiri 650, berarti 850 kurangi 650 sama dengan 200 Newton. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Usaha sebesar 1 Joule sama dengan gaya yang bekerja 1 Newton dapat memindahkan benda sejauh 1 cm. Salah ya. Mestinya gini. Nomor 3 itu, Pak Jul berikan pengertian nomor 3 ya. W itu sama dengan F kali X. Kalau 1 Joule, ini mestinya adalah 1 Newton dikali 1 meter. Ya, ini satuannya Newton, ini satuannya meter. Jadi, gaya 1 Newton memindahkan 1 meter. Yang benar adalah yang B. Gaya yang bekerja 1 Newton dapat memindahkan benda sejauh 1 meter. Lanjut ke 4. Suatu benda diberikan gaya 100 Newton sehingga menghasilkan usaha sebesar 200 Joule. Besar perpindahan yang dialami benda tersebut adalah, tuliskan W sama dengan 2000 Joule, kemudian F sama dengan 100 Newton. Kita tuliskan W sama dengan F kali X, W-nya 2000 sama dengan F-nya 100 dikalikan X bagi 100 bagi 100, coret X sama dengan 20 meter. Ada ya di situ jawabannya. Selanjutnya nomor 5. Wah, ini soal hiburan ya ini ya.
Besar usaha yang dilakukan, F-nya diketahui, F sama dengan 250 Newton. Kemudian X-nya adalah 200 cm sama dengan 2 meter. Seperti ini. Maka W sama dengan berapa? Nah, W sama dengan F kali X. W sama dengan F-nya berapa? 250 kali X-nya adalah 2. Sama dengan 500 Newton. Ada ya di sini 500. Oh, kok 500 Newton? 500 Joule. Ya. Seperti ini. Kemudian yang nomor ke-6. Andre mendorong meja dengan gaya 400 Newton seperti gambar di atas. Agar usaha yang dilakukan menjadi 2 kali semula, data dalam tabel berikut yang benar adalah, nah, seperti ini. Nomor 6. Nomor 6 ya. W hubungannya, W itu kan sama dengan F kalikan X, ya kan? W-nya adalah 400 Joule. Gayanya agar usaha yang dilakukan menjadi 2 kali semula, W sama dengan ini 200 dikalikan X-nya adalah 3. Sama dengan 600 Joule. Waduh, kok 200 sih? 400. Nah, punya tetangga seperti itu loh. 400 dikalikan 3 itu sama saja 1200 Joule. Nah, yang diminta adalah agar usaha yang dilakukan menjadi 2 kali semula ya. Agar menjadi 2 kali semula, kita mestinya akan menjadi berapa? 2 kali semula, 2 kali 1200 adalah 2400 Joule. Nah, 2400 Joule ini diperoleh dari mana? Kita coba dari yang A ya. Yang A, gaya diperbesar 3 kali, berarti 4 kali 3. 4 kali 400 itu adalah 1200. Kemudian jarak diperkecil 2 kali, berarti 3/2. Diperkecil 2 kali, berarti kan 3/2 ya, benar. Ini dibagi jadi 6, jadi 1800. Salah. Kemudian yang B, gaya diperkecil 2 kali, berarti jadi 200. Kan 400 dibagi 2 dikalikan X-nya, jaraknya diperbesar 3 kali. Ya. 3 kalinya berarti 3 kali 3, 9 ya. Sama dengan ini 200 dikali 9, 1800. Juga salah. Kemudian yang C, gayanya diperkecil 2 kali, berarti 400 dibagi 2. Kemudian jaraknya diperbesar 4 kali. Jaraknya itu 3 dikalikan 4, berarti 12. 200 dikali 12, 2400. Nah, ini benar, cocok dengan ini. Gitu ya. Paham ya? Karena hasil akhirnya tujuannya adalah diperbesar usahanya 2 kali. Usaha mula-mula kan 1200. Kalau diperbesar 2 kali jadi 2400. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke permasalahan nomor yang ke-7 ya. Sebentar Pak Jul minum dulu, haus. Kita lanjut. Nomor yang ke-7. Andi dan Hari memindahkan meja sejauh 5 meter dalam waktu 10 sekon. Jika usaha bersama yang dilakukan 4000 Joule, besar daya yang dimiliki Andi dan Hari secara berurutan adalah sebentar ini nomor 7 ya. P total itu sama dengan W per T ya.
sebentar 4000. Pak Jul kok agak bingung. Ini 400 dibagi ini kan 400 ya. 400 watt itu nanti. Oh ya benar. Kita ketahui seperti ini. Usahanya itu kan B ya. B sama dengan 4000 Joule. Sedangkan T-nya sama dengan 10 sekon. X sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan adalah P. Pak Jul sudah pernah tuliskan ya, kalau P itu sama dengan W per T. W-nya berapa? W-nya adalah 4000. T-nya berapa? 10 sekon. Sama dengan 400 Joule. Nah, berarti cari di sini yang jumlahnya 400. Ini 300 salah, 300 adalah salah. C-nya adalah 400. Berarti yang benar adalah yang C. Berikutnya nomor 8. Pernyataan yang merupakan sikap pemborosan yang dalam penggunaan energi ditunjukkan oleh nomor, kita lihat. 8. Menggunakan lampu yang memiliki daya listrik rendah. Itu benar ya. 2. Membuka jendela di rumah ketika ada sinar matahari. Itu juga benar. Kemudian mematikan lampu saat siang hari kecuali jika diperlukan. Benar. Dulu sebentar. Oh ya, benar. Membeli televisi dengan daya listrik yang besar. Ini jelas salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor ke-9. Jika kedua pohon pada gambar tersebut berada di suatu daerah yang memiliki besar gravitasi 10 meter per sekon, perbedaan yang terjadi ketika kelapa di masing-masing pohon jatuh adalah, nah kita lihat di sini 10 meter masanya sama. Ini masanya sama. Nah, yang berbeda adalah gini ya, konsep energi mekanik ya. Ini nomor 9 ya, konsep Pak Jul berikan konsep mengenai energi mekanik. Nah, benda jatuh dari atas. Yang namanya energi mekanik di semua titik itu sama. Jadi EM di atas, EM di tengah, EM di bawah itu sama. Ya, konsepnya sama. Nilai bukan konsep ya. Nilainya sama, itu dimengerti dulu. Kemudian, nah kita lihat unsurnya, bahwa EM itu kan berasal dari EM itu sama dengan EK ditambah EP, di mana EK itu adalah setengah MV kuadrat, sedangkan EP adalah M kali G kali H. Nah, yang berbeda adalah energi kinetiknya. Kalau energi kinetiknya saat di atas itu 0 semua. Di sini energi kinetiknya 0 semua, ini juga 0 semua. Tapi di saat di bawah ini energi kinetiknya maksimal semua. Nah, sebaliknya kalau energi potensial MGH saat di puncak, yang sebelah kiri ini punya energi potensial maksimal, yang sebelah kanan ini juga punya energi potensial maksimal. Tapi saat dia jatuh karena dia tidak punya ketinggian, otomatis hanya kan 0. Kalau dia tidak punya ketinggian, hanya 0. Berarti dia energi potensialnya 0. Begitu juga ini, gak punya ketinggian, hanya 0. Energi potensialnya juga 0. Jadi perbedaannya yang lebih tepat adalah mengenai kecepatan benda saat menyentuh tanahnya. Kok bisa? Karena sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sudah menggunakan rumusan ini ya. Nah, ini rumus ini kan gerak jatuh bebas dari atas ke bawah. VT sama dengan akar 2GH. Yang beda apa?
Yang beda ini ketinggiannya 10, ini ketinggiannya 5 meter. Kalau kita memasukkan ini 10 sama yang satunya 5 meter, kan hasilnya nanti kecepatannya berbeda. Ya, jadi kesimpulannya adalah nomor 9 adalah yang di kecepatan kelampa saat menyentuh tanah itu berbeda. Berikutnya nomor 10. Benar ya, nomor 10 ya. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik diperoleh data yang benar ditunjukkan oleh nomor ini potensial tinggi ya mestinya. Ini potensial rendah itu di C. Coba kita evaluasi. Energi potensial tertinggi di A benar. Energi kinetik tertinggi itu di C. Itu salah ya. Energi kinetik di C itu kalau tertinggi itu pada saat di sini. Pada saat meluncurnya ini. Berarti A itu jelas salah. Berarti B ini ya, masuk ke sini ya. Nomor 2 ini benar. Kemudian kecepatan tertinggi di titik B benar. Kecepatan terendah itu di titik D saat naik ke sini. Nah, berarti jawaban yang benar nomor 10 adalah B. Seperti itu. Kemudian yang nomor 11, truk dan mobil melaju di jalan lurus dengan kecepatan yang sama yaitu 40 meter per sekon. Truk tersebut memiliki massa 4 kali massa mobil. Jika besar energi kinetik mobil adalah 100 kJ, massa truk tersebut adalah, nah kita bisa hitung yang nomor 11. Kecepatannya sama, V truk sama dengan V mobil sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian memiliki massa 4 kali massa mobil. MT sama dengan 4M mobil. Seperti ini. Ini VB itu aja. VB biar kecepatan mobil. Jika besar energi kinetik mobil adalah 100 kJ, massa truk adalah energi kinetiknya 100 kJ. Berarti energi kinetik ini bisa kita masukkan ya. Berarti MP-nya energi kinetik mobil sama dengan setengah MB kali VB kuadrat sama dengan setengah mas MB VB-nya 40 kuadrat sama dengan 100 kJ. 100 kJ, ingat ada kilojoule ya, jadi sama 100.000 joule seperti ini. Berarti ini kan tinggal dibagi 40 kuadrat kan 1600 dibagi 2 itu 800 ya. Berarti MB sama dengan 100.000 dibagi 800. Ini bisa dicoret ya. Tinggal 1000 dibagi 8 itu dapat 125 kg. Nah, padahal massa truknya adalah 4 kali massa mobil. Berarti massa truk sama dengan 4 kali 125 sama dengan 500 kg. Ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah massa truk. Berarti 500 kg sama dengan 0,5 ton. Nah, ada yang berikutnya nomor 12. 4 benda dengan massa benda bergerak dengan kecepatan seperti data pada tabel di atas. Benda yang memiliki besar energi kinetik sama besar ditunjukkan oleh nomor ini tuh, itu tinggal dihitung saja. Ya. Itu tinggal dihitung saja. Itu tinggal dihitung saja. Nomor berapa? Nomor 12 ya. Energi kinetik sama. Energi kinetik itu kan sama dengan setengah MV kuadrat. Kita evaluasi yang nomor 1. EK sama dengan setengah kali 9 kali 10 kuadrat sama dengan setengah kali 9 kali 100. Ini coret 50 kali 9 450 joule. Kemudian yang kedua, EK sama dengan setengah dikalikan 8 kali 3 kuadrat. Ini coret 4 ya. Berarti 4 kali 9 sama dengan
36 Joule. Kemudian yang ketiga, EK sama dengan setengah kali 10 kali 5 kuadrat. Coret ini 5 kali 25 sama dengan 125 Joule. 4 ya, EK sama dengan setengah kali 4 ya dikalikan 15 kuadrat. Ini dapat 2 kali 15 kuadrat 225 sama dengan 450 Joule. Berarti sama 1 dan 4. 1 dan 4 adalah jawabannya yang B. Oke, ada jawabannya ya. Selanjutnya yang nomor ke-13. Nomor 13. Hendra dan Ardi mengendarai mobil di jalan lurus bebas hambatan dengan posisi mobil Ardi berada di depan mobil Hendra. Mobil Ardi melaju dengan kelajuan Hendra dan Ardi. Di situ Ardi di depan. Berarti Ardi di sini ya. Ardi di depan. Di belakang itu Hendra. Ini juga ke sana. Mobil Ardi melaju 72 km per jam. Agar Hendra dapat menyusul Ardi, mobil Hendra harus melaju 2 kali lebih cepat dibandingkan mobil Ardi. Jika massa mobil Ardi dan mobil Hendra sama 150 ya, berarti MA sama dengan MH sama dengan 150 kg. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau di sini dikatakan agar bisa menyusul kecepatannya harus 2 kali lebih cepat. Berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya ini kalau dibuat dikonversi ke dalam meter per sekon ya, 72 km itu dijadikan meter, itu berarti ditambah 0,3 dibagi 3600 karena 1 jam ada 3600 detik atau sekon. Tinggal dicoret ini, tinggal sama dengan 20 meter per sekon. Ini adalah VRD. Nah, VH itu sama dengan 2VA. VH sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 meter per sekon. Seperti ini. Nah, kalau kita diminta untuk mencari energi kinetiknya, sebenarnya seperti ini. Jadi kalau mencari energi kinetiknya, EKRD sama dengan setengah MVA kuadrat setengah kali 150 dikalikan VA-nya 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan setengah kali 150 dikali 400 ya. Ini bisa dicoret, ini tinggal 200 seperti ini. 200 kali 15, 2 kali 15 itu 30 ya. Masih ada 0,3. Ya kan? 30 masih ada 0,3, ini Joule. Kemudian energi kinetik Hendra sama dengan setengah MVH kuadrat setengah kali 150 kali 40 kuadrat sama dengan setengah kali 150 dikalikan 1600. Ini bisa dicoret 800 ya, nolnya bisa disimpan. 8 kali 15 itu dapat 120. Nah, Joule seperti ini. Maka kalau kita mau membandingkan ya EKRD dengan EKRD dibanding EK Hendra itu kan sama dengan 30.000 dibagi 120.000 sama dengan 1/4, atau EKRD sama dengan 1/4 EK Hendra. Nah, seperti ini. EKRD 1/4 kali mobil Hendra. Seperti ini, 1/4-nya EK Hendra. Tapi kok tidak ada? Oh. Ya. Atau bisa ditulis beda ya. Ini kan dikatakan EKRD
EK Hendra 1/4. Berarti EK Hendra sama dengan 4 kali EK Ardi. 4 kali 30 sama dengan 120.000 Joule sama dengan 120 kilojoule. Nah, di sini ada EK Hendra 4 kali lebih besar dibandingkan mobil Ardi 120 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor yang ke-14. Di sini ada tabel, Vita makan siang di rumah makan X yang memiliki paket menu makanan seperti tabel di atas. Jika ia memerlukan 469 kalori, paket menu yang dipilihnya adalah, nah, ini yang diminta adalah jumlah kalorinya. Berarti kalau kita, nah ini bagus ini soalnya, tapi di sini tidak ada catatannya. Dalam artian tidak diketahui 1 gram masing-masing senyawa ini ada berapa kalori. Itu kan belum diketahui ini. Misalkan ini protein, lemak. Nah, ini tidak diketahui unsur masing-masing. Jadi nasi setiap gramnya itu ada berapa kalorinya, itu tidak diketahui ini. Kemudian protein 1 gramnya ada berapa kalori itu nggak diketahui. Ya, jadi dari pilihan ini semua kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Yang diketahui kan hanya variabel gram masing-masing menunya. Seperti itu. Dan kebutuhan minimalnya 469 kalori itu disuplai dari 4 jenis zat makanan. Tapi untuk ukuran kalori untuk masing-masing makanan itu tidak diketahui. Seperti itu. Oke, silakan ini bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu gurunya ya. Mungkin Bapak Ibu gurunya punya pendapat yang lain, silakan. Langsung ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Sinta melakukan percobaan fotosintesis. Salah satu langkahnya seperti gambar di atas, yaitu daun direbus dengan zat cair tertentu. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan gambar di atas adalah ini mudah sekali. Bahwa ini daun direbus itu pasti berguna untuk melarutkan zat klorofil atau zat hijau daun. Ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Daun direbus dengan alkohol agar dapat melarutkan klorofil. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.